Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertama, dalam bentuk cinta kita kepada tanah air, semuanya dengan hormat kita berdiri terlebih dahulu. Kita berdiri semuanya. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Sip, terima kasih. Semuanya silakan duduk. Semua hadir? Semuanya? Ada yang apa? Ya. Oh, tidak ada yang apa. Baik. Itu masih ada sampah. Sampahnya di bawah. Silakan yang rendah. Karena baru kepada kita untuk persiapan kelas kita. Silakan dibuang ke tempatnya. Ya. Karena kita tidak boleh belajar di tengah ada sampah. Kita harus belajar sedemikian rupa bersih dan tenang. Baik, terima kasih kepada sekalian. Saudara semua pada hari ini tidak ada yang perlu dilakukan lagi. Untuk selanjutnya, minggu kemarin Bapak sudah membagi 3 kelompok. Dalam pokok bahasan kita adalah penekanan. Pada minggu ini kita akan melanjutkan, yakninya untuk garis-garis besar materi yang kita tayangkan hari ini. Adapun materi kita bisa kita perhatikan pada pokok bahasan berikut ini. Silakan anak kami, Respi, dibacakan apa yang mau kita pelajari. Silakan. Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Lanjut. Indikator mengidentifikasi hal-hal yang dapat merusak atau melepaskan ikatan pernikahan. Menampilkan contoh-contoh hal yang merusak dan melepaskan tali pernikahan. Ya, tujuan? Tujuan, setelah pembelajaran peserta didik dapat hal-hal yang dapat merusak atau melepaskan ikatan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Setelah pembelajaran peserta didik dapat menampilkan contoh-contoh hal-hal yang merusak dan melepaskan tali pernikahan. Baik, itu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Pertama, hal-hal yang merusak dan melepaskan. Ya, kemudian mampu nanti menampilkan contoh-contoh yang ada dalam hal-hal yang merusak pernikahan itu. Apa saja contohnya? Nanti akan kita tampilkan untuk kelompok. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siap? Siap semua? Siap. Baik. Pertama, apa gunanya materi ini? Harus Anda ketahui guna dari materi ini nanti setelah kalian akan masuk ke lingkungan masyarakat. Sekarang umur berapa? 17 tahun. 2 tahun lagi ketika lulus, siapa tahu ada jodoh, dapat jodoh, setelah menikah tidak tahu apa-apa yang akan merusak pernikahan itu. Jadi apa saja yang merusak pernikahan itu? Mari kita saksikan tayangan berikut yang akan menyaksikan bagaimana apa saja hal-hal yang akan merusak pernikahan itu. Bisa kita perhatikan sama-sama. Ya.
Bisa lihat? Itu di antara hal-hal yang akan merusak pernikahan. Sekarang keluarkan handphone semua. Silakan keluarkan handphone. Kita akan memainkan awal ini sebagai tes awal. Soal sudah Bapak kirim di Classroom. Silakan buka HP-nya dalam waktu 3 menit. Bapak berikan kesempatan. Lumayan, dan terutama antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 berimbang. Silakan tepuk tangan semuanya. Baik, dalam hal ini kita akan mempelajari yang namanya tadi adalah hal-hal yang akan merusak pernikahan kita, ataupun hal-hal yang akan merusak dalam perkawinan, yang menyebabkan perkawinan itu bisa menjadi batal. Tadi kan? Hal-hal yang dapat merusak ikatan pernikahan itu pertama adalah talak, fasakh, khulu', li'an, ilah, dan zihar. Ada 6. Pertama, talak. Apa yang kalian ketahui tentang talak ini? Kelompok 1, silakan. Apa yang diketahui tentang talak? Menurut kami, Ya, dari silakan. hasil diskusinya, talak itu putusnya hubungan dari suami istri akibat beberapa faktor Iya. yang dilontarkan oleh sang suami kepada istrinya. Iya. Bagus. Kelompok 1. Terima kasih. Untuk kelompok 1 mantap sekali hasil diskusinya. Adalah perceraian yang terjadi yang diucapkan oleh seorang suami. Ingat, talak ini hanya milik suami. Istri tak bisa menentukan talak karena talak ini murni dimiliki oleh suami. Perceraian atas kehendak suami. Lalu ini hukum talak makruh. Kenapa makruh? Karena sesuatu yang dibenci, karena akan dapat memutuskan tali silaturahmi. Inilah sebabnya talak dalam Islam dibolehkan. Tapi kalau bisa jangan sampai. Kelompok 2, kami persilakan. Ya, sebelumnya ada macam-macam talak. Talak buciah, talak main. Kelompok 2 kami persilakan untuk ilah, li'an, zihar, khulu'. Kelompok 2, ilah. Ilah adalah bentuk sumpah suami. Dalam hal ini dia tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan. Kira-kira bagaimana ucapan suaminya? Aku bersumpah tidak akan menggaulimu selama 4 bulan. Nah, ini ucapannya. Ilah. Nah, kemudian li'an. Tak lain tak bukan ini apa pasalnya sehingga dia membunuh istrinya. Apakah ada bukti? Apakah ada bukti? Apakah ada bukti? Ya. Berarti hanya karena faktor cemburu saja. Ya. Sekarang kita kembali ke kelompok 2. Apa zihar? Kelompok 2, silakan. Ya. Silakan. Zihar adalah suami yang menggambarkan suami istri seperti ibunya. Ya. Tak boleh menyebut istri itu mirip kepada ibu. Bagaimana mungkin orang muhrim dinikahkan? Tidak boleh kan? Tidak boleh. Karena apabila bersaudara seorang laki-laki dan perempuan haram menikah. Itu yang kita pelajari dalam minggu kemarin, mahram-mahram dalam pernikahan atau macam-macam wanita yang tidak boleh dinikahi. Ini adalah zihar. Apa huruf? Perceraian yang dilakukan istri kepada suami karena sebab-sebab tertentu yang perceraian ini dikehendaki oleh seorang istri. Nah, ini sebabnya. Makanya dia minta cerai. Ya. Nah, ini khulu'. Ya. Nah, lalu ada tadi zihar, menyerupai tubuh ibunya. Tak boleh juga. Lanjut. Nah, ini akibat-akibatnya. Kemudian fasakh, rusaknya ikatan pernikahan karena ada hubungan antara suami dan istri yang disadari di kemudian hari. Baru sadar kalau dia banyak keluarga,
baru sadar rupanya kalau dia adalah famili, baru sadar rupanya dia muhrim. Kebelakangan ketahuannya. Alangkah malunya kita dan mau tak mau terpaksa harus bercerai. Ini kenapa perlu mengetahui ini semua? Bapak ulangi, besok setelah kita masuk ke lingkungan masyarakat, menikah kita jangan dilakukan hal-hal ini. Paham? Tidak boleh, karena akan mengakibatkan haram pernikahan jadinya, dan pernikahan akan menjadi batal. Jadi jangan dilakukan. Ini urgensi sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak boleh sama sekali. Memang dilarang oleh agama, karena akan menunjukkan putusnya hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Sekarang dalam waktu lebih kurang 15 menit, Bapak silakan untuk mendiskusikan hal-hal yang kita bicarakan tadi. Nanti akan Bapak minta sedikitnya 1, 2 kelompok, 3 kelompok ini untuk mempresentasikan hasil kesimpulan dari diskusinya. Dalam waktu 15 menit dipersilakan. Yang dijelaskan tadi itu tips harus dipelajari. Kami persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan sedikit apa yang dibahasnya tadi. Kami persilakan. Satu. Lagi, silakan. Menurut kelompok saya, hal-hal yang kita diskusikan tadi seharusnya tidak terjadi di kehidupan kita nantinya, karena akan memberi pengaruh besar terhadap selanjutnya. Terhadap hal selanjutnya. Ya, pengaruh salah satunya adalah putusnya hubungan silaturahmi. Oke, terima kasih kelompok 1, mantap sekali hasil diskusinya. Kelompok 2, apa yang akan diskusikan tadi? Silakan dibacakan hasilnya. Ya. Baik. Zihar adalah suami yang menyamakan tubuh istri dengan ibunya. Contoh, engkau seperti punggung ibuku, engkau sangat mirip seperti ibuku. Ya. Ini tidak boleh dilakukan. Kenapa tidak boleh dilakukan? Karena apabila istri dibilang mirip ibu, nanti hukumnya akan menjadi haram. Karena tidak mungkin kita menikahi saudara sendiri. Ini tidak boleh. Hati-hati laki-laki, karena ini ucapan antara laki-laki kepada perempuan. Kalau perempuan tidak ada ucap seperti itu. Jadi walaupun mungkin Allah mentakdirkan istri kita itu mirip dengan ibu kita, jangan dibilang istri kita mirip dengan ibu kita. Tidak boleh. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 sudah ready? Ya kan? Apa yang dibahas tadi kelompok 3? Ya? Ya kan? Kita? Ya? Menurut kelompok 3 atau kelompok yang terakhir, sebaiknya kita mengetahui semua aturan dengan syarat pernikahan sebelum nikah, Ya. agar tidak terjadi perceraian dan kesalahan-kesalahan dalam pernikahan. Iya, betul sekali. Sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Jadi ini sangat penting para sekalian untuk dipelajari, karena tidak mungkin ini diketahui apabila kita tidak melihat, apabila kita tidak mengalami, apabila kita tidak mempelajari sebelumnya. Makanya hati-hati, ini harus dilihat baik, jangan sampai terjadi, sehingga hal ini akan menyebabkan rusaknya tali perceraian, rusaknya tali pernikahan, terjadinya perceraian, bahkan berpisahlah antara suami dan istri untuk selama-lamanya. Ada materi yang sudah kita pelajari? Silakan kelompok 1. Ya, Kelompok saya ingin bertanya, Pak. ya sekarang. Jika seorang suami berkata kepada istrinya atau dia berkata pada dirinya sendiri, jika salah satu kita meninggal dunia terlebih dahulu, maka kamu saya cerai. Maka apakah ucapan tersebut berarti Berarti talak itu ya. Apabila meninggal salah satu dari kita, maka kita cerai, ya. Ya. Dia mau tak mau,
walaupun ini bukan aturan, walaupun ini bukan waktu, tapi sekarang logika saja. Kalau meninggal sang suami, apakah istri masih bersuami? Tidak. Apakah istri masih bersuami? Tidak. Sebaliknya, meninggal istri, apakah suami masih beristri? Tidak. Otomatis mereka dipisahkan, cerainya adalah cerai mati. Jadi mau tak mau, sang istri boleh menikah. Kapan boleh menikahnya? Ya, kapan dia boleh menikah? Boleh menikahnya adalah, kita perhatikan, ya. Nah, ini pertama bagi istri yang dicerai suami dalam keadaan hamil. Berikutnya istri yang tinggal mati suaminya, dia boleh menikah lagi setelah 4 bulan 10 Hari. boleh. Apa tujuannya kira-kira kok dilamakan di situ? Kok tak hari ini suaminya meninggal, besok pagi kawin lagi? Apa kira-kira? Pernah sekalian? Jangan maksudnya. Apa kira-kira kok dikasih waktu 4 bulan, 10 hari? Ya, Pak. Ya, silakan Tri. Menurut kami kan tidak mungkin Pak kalau misalnya setelah ditinggal suami meninggal langsung menikah lagi, kan masih ada kesedihan yang tersisa di Iya. kehidupan selanjutnya. Ya, jadi harus ditahan dulu ya. Iya. Itu satu. Baik, terima kasih. Berikutnya, apa lagi yang perlu ditunggu? Pertama, masih ada kesedihan di hatinya, masih berduka atau masih berlangsung kawah, masih ada waktu-waktunya dia untuk sedih. Apa yang kedua? Yang kedua, Istrinya hamil. ya takut kalau istrinya hamil. Mana tahu sang suami maaf ketika dia meninggal dunia, rupanya istrinya sedang hamil. Tengok dulu, boleh dia kawin. Tapi hamil nanti suami barunya anak siapa? Adalah anak suami yang sudah meninggal dunia. Baik, silakan kelompok 2. Silakan. Ya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah zina berlaku juga atas ucapan istri kepada suami? Misal, kamu mirip sekali dengan ayahku. Apakah juga berlaku dalam istri kepada suami? Kalau dalam hal sebenarnya berlaku, tapi karena kebiasaan orang Arab dulu, orang jahiliyah Arab Quraisy, dia hanya menyebut istrinya mirip kepada ibunya. Sementara kejadian dahulu tidak pernah menjelaskan kalau sang istri menyebut atau membilang kalau suaminya itu mirip kepada ayahnya. Tak pernah. Karena kejadian zaman jahiliyah dulu, karena setiap ayat yang turun dalam Al-Quran itu ada sebab musabab. Ayat tidak turun dengan sendirinya. Kenapa ayat itu turun? Karena orang Arab itu sangat hobi. Mungkin dia sudah dongkol dengan istrinya, gondok dengan istrinya, sehingga dia bilang istrinya mirip kepada ibunya. Sedangkan sang istri tidak pernah bilang kalau suaminya mirip kepada ayahnya. Ya? Apa kelompok 3? Ya kan? Ya, ya. Apakah pasca fasa ada kewajiban suami kepada mantan istri dari sisi harta? Iya, apakah setelah bercerai, setelah terjadi fasa, masih ada nggak kewajiban suami kepada istrinya? Ya kan? Ya. Itu tanya kan? Baik. Perhatikan. Iya. Ya. Ketika fasa, apakah masih ada kewajiban suami kepada istrinya? Ini salah satu adalah ketika istri hidup. Terlampau. Bagi istri yang ditalak oleh suaminya, talak lain juga, talak tiga ini dinisbahkan sama dengan ketika seorang istri minta cerai. Paham? Sama hukumnya ketika istri minta cerai. Karena talak 3. Dan ini juga istri minta cerai kepada hakim. Intinya apa? Hanya berhak mendapatkan tempat tinggal saja karena sudah bercerai. Lagi pula yang meminta perceraian ini bukan dari suami. Paham?
Yang minta cerai istri. Kalau harta gunung ini boleh dibagi, tapi kalau tempat tinggal itu adalah hak spontan istrinya. Paham? Baik. Sekarang dari seluruh kegiatan ini, pembelajaran yang sudah kita lihat ini adalah Bapak akan memberikan tugas untuk minggu depan. Apa tugasnya? Boleh pada perhatikan. Nah, ini. Apa yang tugas kalian? Pertama, berikan contoh hal-hal yang merusak hubungan suami istri yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggalmu. Berarti yang ada dekat rumahmu. Paham? Atau di sekitarmu. Apa endingnya kasus itu? Anda harus memikirkan, Anda harus melihat, harus mengamati. Besok baru diceritakan. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke, baik. Kelompok 1. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Silakan komen. Menurut kelompok Ya. ini, pembelajaran hari ini cukup bermanfaat untuk kehidupan kami selanjutnya, Pak, untuk melanjutkan kehidupan karena kami akan berada di fase ini kemungkinan besok. Jadi kami sudah tahu Hal-hal. bagaimana hal-hal yang penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Iya. Paham kelompok 2? Iya, silakan. Ya. Menurut kami, pembelajaran sekarang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan sehari-hari, apalagi kalau sudah memasuki dunia pernikahan. Karena sebentar lagi, mau tidak mau, terima tidak terima, kodrat itu akan segera tiba. Ya kan? Kelompok 3, silakan. Ya, tapi Menurut kelompok kami, pembelajaran ini dapat memotivasi dan menjadi pembelajaran kami untuk kehidupan selanjutnya. iya, memotivasi Anda untuk kehidupan selanjutnya. Mantap sekali. Bapak mengucapkan terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sangat luar biasa para sekalian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kembali sekali lagi, ini akan kalian masuki pada dunia kalian tahap selanjutnya. Apabila kalian lulus dari SMA ini, siapa tahu berjodoh, siapa tahu punya suami, siapa tahu punya istri, jangan sekali-sekali lakukan hal-hal tadi. Paham semua? Bisa dipahami? Bisa. Baik, tugasnya minggu depan itu tadi, ya, yang akan kita kerjakan. Jadi tugasnya adalah melihat mana yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Untuk minggu depan itu yang kita bahas. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.